alamin. Alhamdulillahi ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Syarul Azka dan teman saya dari kelompok 8 mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik yang diampu oleh Profesor Dr. Muhammad Anton Athoillah MM. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan telah mendapatkan mata uang substansial dan popularitas di kalangan ahli teori dan praktisi. Banyak sekarang menunjukkan minat atau keterlibatan dalam penelitian dan diskusi tentang topik seperti implementasi kebijakan, program pengentasan kemiskinan, atau program berbasis pengembangan masyarakat. Implementasi desentralisasi atau program otonomi daerah, dan implementasi keputusan strategis dan lain-lainnya. Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda. Namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai duduk utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dalam pernyataan Edwards bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada definisi implementasi kebijakan yang akan dibawakan oleh dari Sulis. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Rizal yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih definisi implementasi kebijakan. Nah, pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindel bahwa implementasi merupakan proses umum atau tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan data telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada fokus di mana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Hom yang dikutip oleh Panos dan dilakukan oleh organisasi pemerintahan dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Land bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian, yakni implementasi merupakan pemahaman fungsi dan maksud output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat tersebut. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementer, inisiator, dan waktu. Penekanan utama dari fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementer dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasi melalui aktivitas instansi pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, studi implementasi kebijakan ini dibagi ke dalam 3 generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Press dan Widawski yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau hakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada determinan keberhasilan implementasi kebijakan. Nah, selanjutnya mengapa sih implementasi kebijakan? Nah, untuk alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan teoritis tersebut dirumuskan 4 faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi, atau pelaksana. Dari struktur itu termasuk tata aliran kebijakan birokrasi. 4 faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan. Nah, implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat kesesuaian berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Scharir bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian program kelompok pemanfaatan dengan organisasi pelaksana. Nah, mungkin itu saja. Nah, Kembalikan kepada Rizal. Oke, terima kasih Tulis. Selanjutnya, bagaimana implementasi kebijakan itu? Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi, mengkombinasi atau mensinergikan, dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan. Pada pengembangan model tersebut dapat diketahui model mental para pakar dan implementor bersama kelompok sasaran kebijakan minimal berdasarkan relevansi dan keefektifan implementasi kebijakannya. Mengacu pada pendapat Edwards mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan 4 faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya meliputi 4 komponen, yaitu staf yang cukup, jumlah dan mutu, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Pada aspek pelaksanaan terdapat 2 model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif. Dengan kata lain, implementasi kebijakan atau program perlu dilakukan secara konsisten dengan menunjukkan keterkaitan elemen sistemnya. Pemahaman ini antara lain dalam mengembangkan model implementasi kebijakan berupa model MSN approach, pendekatan mentality, sistem, dan networking. Nah, dengan segala diperbaiki untuk mencapai tujuan tersebut,
Oleh karena itu, meskipun persyaratan input sumber daya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumber daya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan atau masyarakat dalam suasana dan lingkungan yang kondusif. Nah, ditarik dari pemaparan tadi kita berdua tentang implementasi kebijakan, di sini ditarik kesimpulan bahwasannya dengan demikian tinjauan paradigmatis tentang apa substansi atau ontologi, mengapa aksiologi, dan bagaimana atau epistemologi implementasi kebijakan menunjukkan konsistensi dan kolaborasi pemikiran para pakar dalam menjelaskan substansi, urgensi dan signifikansi serta wahana atau konteks implementasi kebijakan dilihat dari beragam perspektif, termasuk tata cara dan acara atau implementasi kebijakan itu sendiri. Deskripsi hal itu telah dikonstruksi ke dalam sebuah model deskriptif sistem determinan implementasi kebijakan yang meliputi isi, konteks, dan infrastruktur atau model mentalitas, sistem, dan jaringan kerja, dan model-model lainnya dari para pakar yang direkonstruksi menjadi model deskriptif manajemen implementasi kebijakan berbasis pengetahuan. Secara sederhana, model deskriptif manajemen implementasi kebijakan berbasis pengetahuan meliputi dimensi atau substansi isi, signifikansi atau urgensi, konteks, infrastruktur, indikator, dan kriteria pengukuran. Dari berbagai model implementasi kebijakan sebagai sebuah sistem yang menekankan peranan dan fungsi aktor pelaksana, pemangku kepentingan, dan kelompok target dalam memberdayakan kreasi pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan atau program. Mungkin cukup dari pemaparan saya Sis Agustinaya dan Saya Risatu Aska dari materi implementasi kebijakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.